Romi kaget bukan main setelah mendapat penuturan Zahra. Padahal Zahra baru saja memulai ceritanya. Terus di mana barang-barang itu? Barang yang mana? Kelapa sama air minum. Ya ditaruh lah, masa aku bawa pulang? Setelah Zahra bicara demikian, Romi lantas menghubungi seseorang. Dia adalah Irwan, sekretarisnya. Periksa sidik jarinya dan pastikan barang sudah diambil sebelum orang-orang bangun. Melihat Romi sudah mematikan sambungan teleponnya, Zahra bertanya, "Ngapain sih si Romi?" "Hah? Lapar Rak, belum makan. Mau buat mie? Seadanya aja apa?" Zahra mengambil roti milik Linda. Pemiliknya hanya diam menyimak obrolan dua sejoli yang sudah ia ketahui sudah menikah ini. Zahra menyodorkan air mineral dan mengupaskan bungkus roti itu untuk suaminya. "Kamu dari pagi gak makan? Sarapan bareng kamu aja." "Ya ampun, kan kamu bisa beli. Kalau gak mau beli juga kamu bisa masak kan?" tanya Zahra perhatian sambil mengelap keringat di dahi Romi. "Kamu kesini lari-lari ya? Kamu tahu, dari kantor kesini cuma 30 menit. Malam tadi kamu masih di kantor 30 menit. Mas, aku aja tadi perjalanan 1 jam lebih loh. Kamu ini ya, udah tahu malam malah ngebut-ngebut. Suruh siapa bikin khawatir? Kamu ngapain di kantor? Tiduran." "Bohong banget, ngomongnya belum tidur. Kan cuma tiduran, bukan tidur yang. Udah kamu istirahat aja, Linda juga udah ngantuk kayaknya." Gumam Linda menghela nafas dengan mata yang sudah sangat berat untuk ia buka. Romi lantas bangun dan memberi ruang kosong untuk Linda. Kasur matras itu hanya bisa ditempati oleh 2 orang saja. Jadilah Romi tiduran beralaskan tikar. Pukul 3.30 pagi, dering ponsel membangunkan ketiga orang yang sedang asyik tertidur. Dia adalah Romi, Linda, dan Zahra. "Ra, gue rasa lo pasang alarm terlalu pagi deh." "Itu bukan alarm gue, Lin. Nih HP-nya ada yang nelpon," ucap Zahra memberikan handphone pada Romi. Romi lantas mengangkat panggilan itu dan menempelkan layar ponsel ke telinganya. "Ya udah, tunggu di parkiran. Irwan bareng gue kayaknya nggak kuat nyetir." "Siapa sih pagi-pagi nelpon?" tanya Zahra saat Romi memasukkan HP-nya ke kantong. "Selingkuhan minta diapelin katanya," canda Romi. "Ya udah sana buruan, ntar selingkuhannya nunggu lagi." "Aku pamit ya, kamu baik-baik di sini." "Iya, hati-hati," ucap Zahra sambil mencium tangan suaminya. "Tangan dong." "Bukan, ini bukan suara Romi, tapi suara Linda yang entah sejak kapan sudah tersadar." "Apaan sih, lanjut tidur dah lumayan." Keduanya lantas merebahkan diri kembali. Namun entah perasaan dari mana, Zahra jadi bermonolog. "Kok kayak gak enak ya, gak ada Romi?" "Iya tahu," sahut Linda sambil memejamkan matanya. "Kita hampir aja kecolongan, Rom." "Maksud lo?" "Setelah lo pergi dari kantor tadi malam, ada yang diam-diam pengen masuk ke sana. Udah cek CCTV. Penjahatnya juga nggak tolol kali, CCTV itu bukti akurat. Ya, udah pasti yang bakal diwaspadai itu CCTV. Lo curiga ke siapa, Wan?" Kalau dikaitkan dengan Zahra, "Kayaknya ini rencana musuh lo deh, Rom." "Ini sepertinya rencana musuh lo deh, Rom. Dengan cara neror Zahra berharap lo bakal lengah. Apa mungkin Mawar? Emang Mawar ada bisnis apa sama lo, Rom? Ngaco deh kalau ngomong." "Ya udah, kita langsung cari tahu aja dulu siapa di balik botol sama kelapa tadi." "Berarti kita langsung ke lab nih?" "Iya, kantor udah ada yang jaga kan?" "Beres." Kadang Romi sangat merasa beruntung memiliki partner kerja yang bisa diandalkan seperti Irwan ini. Mereka sudah lama kenal dan membuat keduanya jadi saling memahami, entah dalam urusan pekerjaan atau masalah kehidupan mereka masing-masing. Irwan adalah adik 1 tingkat di bawah Romi. Dia diangkat menjadi sekretarisnya karena memang Irwan memiliki jiwa profesional. Dia tidak pernah memanfaatkan jabatan sahabatnya itu.
Kerjanya juga bagus ketimbang wanita-wanita yang datang dengan pakaian hot dan bibir yang merah merona. Saat seleksi sekretaris memang didominasi oleh pelamar wanita, namun hanya Irwanlah yang lolos menduduki jabatan tersebut. Sekitar pukul 6 pagi, Romi sudah kembali ke kantor. Setelah apa yang ia harapkan tidak sesuai, ia bahkan tidak menemukan jejak apapun di sana. Flashback on. Jadi gimana? Tanya Romi antusias. Ini tidak ada sidik jari lain selain milik Nona Zahra? Shit, umpatnya kesal. Kok bisa? Jelas-jelas sebelum dia yang menyentuh itu, ada orang lain yang memegangnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama telah terhapus dan yang kedua pengguna menggunakan sarung tangan. Flashback off. Lo boleh main tapi gak usah libatin Zahra. Geram Romi. Setelah mendengar teriakan Romi, Irwan lantas menghampiri atasannya itu. Rom, gue kesini sebagai sahabat lo. Lo boleh marah tapi lo juga harus bisa kontrol emosi lo. Lo belum tidur sama sekali. Makanan juga belum lo sentuh. Selama dia main sama perusahaan, gue masih bisa terima Wan. Tapi kalau Zahra, gue gak ngebayangin posisi dia. Zahra fobia sama ulat dan gak tahu siapa pelakunya, malah taruh ulat di dalam air minum Zahra. Belum lagi minyak panas. Kalau kena Zahra gimana? Oke, kalau itu masih bisa diobati. Oplas juga gue mampu, tapi ular, lo tahu sendiri kan alat medis di sana terbatas. Udah gitu jauh dari rumah sakit. Gue nggak bakal maafin orang itu kalau sampai terjadi apa-apa sama istri gue. Irwan hanya diam mendengarkan sahabatnya yang setengah curhat itu. Baru kali ini juga Romi bersikap demikian. Setiap ke kantor ia selalu berwibawa, tenang dan santai dalam menghadapi masalah. Namun sekarang Romi jadi menggebu-gebu ketika masalahnya dikaitkan dengan orang yang ia sayang. Gemesnya apaan? Biasa nyari barang gak jelas. Coba suruh nyari cowok kan semangat tuh, kata Linda malas. Games dimulai. Seluruh siswa dan siswi berpencar mencari barang yang dimaksud, yakni sebuah botol yang di dalamnya terdapat hadiah yang nantinya akan mereka terima. Maka dari itu yang tadinya malas-malasan jadi semangat karena sudah diberitahukan bahwa hadiahnya bukan main. Capek. Zahra menghela nafas setelah duduk di atas pohon yang sudah tumbang. Dia memutuskan untuk kembali ke tempat terakhir ia terpencar dengan Linda. Namun naasnya, petunjuk jalan seperti ada yang merubah. Jalannya jadi ngaco dan membuat Zahra tak kunjung keluar dari area itu. Ini kalau gue maksa nerobos, ntar lebih jauh lagi gue tersesat. Diam aja kali ya. Ia lalu mengambil telepon dan mencoba menghubungi Linda. Sinyal di sana cukup buruk. Zahra sangat geram dengan tanda silang di pojok atas HP-nya. Itu menandakan bahwa jaringan tidak dapat diakses di sana. Sedari tadi Zahra sudah berteriak minta tolong, namun sepertinya tidak ada orang yang mendengarnya. Ia sibuk mencari akal, namun suara daun kering yang sepertinya ada yang menginjak. Bukan, itu bukan suara pijakan seseorang, melainkan suara ular yang pernah ia lihat di tendanya. Zahra cukup pintar, ia sudah antisipasi sebelumnya dan menaburkan garam yang ia kantongi. Di sisi lain, Romi mendapat dering pesan di ponselnya. Betapa terkejutnya ia melihat Zahra di foto itu. Ia seperti sedang kebingungan dan tidak menyadari ada ular di sampingnya. Tanpa kata-kata Romi keluar dari ruangan. Ia menemui sekretarisnya terlebih dahulu untuk menyampaikan sesuatu. Aku mengendarai mobil dengan sangat cepat, bahkan rasanya kalau bisa ingin ku tambah kecepatannya. Namun naasnya jalanan macet dan itu membuatku semakin geram di tempat. Suara notifikasi sambunganku dari umpatan tak jelas itu. Shit, rupanya orang yang sama. Apakah Anda mengenalnya? Sudah Anda pastikan dia pasti bernapas hingga kini. Tidak menghiraukan pesan itu, aku langsung menancap gas
ke tempat semalam yang aku kunjungi. Yang ada di otakku kini hanya nama Zahra dan Zahra. Entah kenapa wanita satu ini selalu saja sukses membuatku khawatir. Sesampainya di sana, aku langsung turun dari mobil yang mendekati area tenda. Hanya beberapa siswa saja yang berlalu lalang di sana. Mataku menangkap sosok yang kuajak bicara semalam, ketua panitia. Aku langsung menghampirinya. "Permisi, Pak, saya cari Zahra." Ucapku to the point. "Loh, orang tadi malam kan?" Katanya kebingungan. Tak mau basa-basi, aku menunjukkan foto yang kudapat tadi. "Bukannya ini Zahra ya?" tanya lelaki itu kaget. "Zahra belum kembali." "Kak Romi," teriak dari arah yang cukup jauh membuatku mencari orang yang memanggil namaku. Dia Linda, teman akrab Zahra. Linda lantas menghampiriku dengan tergesa-gesa. "Awalnya aku mau berpencar sama Zahra, dia malah gak kembali. Udah hampir 1 jam juga aku tungguin di tempat tadi," ujar Linda tanpa basa-basi setelah di depanku. "Boleh tunjukkan jalannya?" Linda lalu mengangguk mantap. Ia memimpin jalan di depan dan diikuti oleh aku dan ketua panitia tadi. Setelah beberapa menit perjalanan, Linda berhenti di belokan yang memiliki 3 cabang. Pertigaan, ya. Rupanya mereka berpencar di sana. "Kita berhenti di sini. Sarah ambil kiri, aku ambil kanan." Pas aku tidak lagi mendengar Linda, aku langsung menelusuri arah yang ditunjukkannya tadi. Aku terus menyusuri jalan itu dan menemukan petunjuk jalan yang sepertinya ada yang sengaja merusaknya. "Loh, siapa yang rusakin ini?" gumam ketua panitia bingung. "Ara," teriakku disusul oleh Linda dan Pak Ketua. "Sarah, lo di mana? Sarah?" Sudah 1/2 jam lebih aku teriak, namun Sarah tak kunjung menyahutku. "Yang masang petunjuk jalan di sini siapa, Pak?" "Rekan saya, tapi dia juga minta bantuan orang sini." "Berarti nggak tahu gambar tadi diambil di mana?" kataku yang dibalas anggukan oleh orang tadi. Tak mau buang waktu, aku terus mencari keberadaan Zahra. Sayup-sayup aku mendengar dengkuran kecil di bawah pohon besar. Dengan semua keberanian aku memutuskan untuk melihat sesuatu di sana. Seorang wanita yang sudah tidak berdaya tergeletak dengan wajah yang sangat pucat. Aku langsung membopongnya untuk keluar dari area tersebut. Hampir semua murid yang melihat adegan Romi menggendong Zahra hampir saja teriak histeris. Romi menggunakan jaket jeans yang kancing-kancingnya sengaja tidak ia tutup, sepatu putih di bawah kaki jenjangnya, dan tak lupa rambutnya yang sudah agak acak-acakan membuat kesan seksi pada dirinya. Romi meletakkan tubuh Zahra di atas matras, disusul dengan keberadaan PMR yang memberikan pertolongan pada Zahra. "Lin, tolong gantiin pakaiannya Zahra ya, saya tunggu di luar." "Siap, biar aku ambil dulu ke tenda, Kak." Linda meninggalkan Romi dan Zahra di tempat tadi. Diamatinya wajah Zahra yang tenang dengan napas yang sedikit teratur daripada tadi. Romi berbaring telungkup di samping Zahra. Tangannya memainkan rambut-rambut yang ada di wajah Zahra, entah itu alis atau bulu mata. Tak lama Linda datang dengan pakaian ganti milik Zahra. Romi lalu berdiri untuk keluar. Walaupun nyatanya ia suami sah dari Zahra, namun ia tetap menjaga sikap di area sekolah ini. Toh juga tidak ada yang tahu statusnya. Alih-alih yang lain mikir yang tidak-tidak mengenainya. "Kakaknya Zahra," tegur siswi yang menghampiri Romi. Iya, boleh minta nomor teleponnya? Takut-takut nanti ada masalah sama Zahra," tanyanya dengan centil. Romi mengambil ponsel gadis itu dan mengetikkan nomor di sana. Bukan nomornya, melainkan nomor Zahra. Gadis itu jingkrak-jingkrak histeris melihat reaksi Romi tadi. Romi yang melihatnya dari kejauhan nampak memasang wajah jijik. Memang dia siapa? Mengatasnamakan Zahra buat dapat nomor ponsel. Toh juga Linda yang akan menghubunginya. "Kak, Romi masuk," pinta Linda dan dari dalam tenda. Romi segera melihat keadaan istrinya yang sudah berganti pakaian dibantu Linda, tepatnya digantikan. "Ada minyak terapi?" Linda memberi minyak oles pada Romi, lalu dioleskannya pada
depan lubang hidung dan kening istrinya. Sarah terbatuk dan menandakan ia sudah sadar. Sarah beberapa kali mengucek matanya memastikan bahwa di hadapannya ini memang benar-benar Romi. "Kenapa? Kayak mimpi ya ada cowok seganteng aku di depan kamu," gurau Romi. Sarah hanya mendengus kesal dan menjauhkan wajah Romi yang ada di atasnya. Ia bangun dibantu oleh Linda. Namun ketika ia sadar akan pakaiannya, ia jadi menatap Romi horor. "Jangan bilang ini," tunjuk Linda pada bajunya. "Ngarep banget aku yang gantiin." "Itu Romi yang minta, Ra, gue yang gantiin kok." Sarah bisa sedikit bernapas lega, namun setelahnya ia memicingkan mata curiga kepada Romi. "Kok kamu bisa ada di sini? Ini siapa coba? Tebak," kata Romi sambil menunjukkan layar ponselnya. "Lagian ada aja mainan kayak gitu, klasik banget," cemoohnya. Kamu tuh ya, ntar didengar panitia diusir baru tahu rasa." Tidak mau menghiraukan itu, Romi memutar kepalanya menghadap Linda yang berada di samping istrinya. "Lin, pas Sarah hilang sempat ngeliat Taji?" "Nggak tahu juga, pas aku datang ada Kak Romi. Aku nggak sempat perhatiin sekitar." "Ye, teman laknat, malah perhatiin laki orang dia," dengan Sarah. "Terus pas Sarah minum air ulet kemarin kamu ada lihat Taji?" Romi asik berbincang dengan Linda membuat Sarah semakin bete. "Lihat sih, soalnya kita satu mobil." "Tepat. Terus pas masak?" "Enggak, kan pembagian tugas berdasarkan kelas, jadi nggak sempat perhatiin kumpulan kelas lain juga sih." "Pas Sarah minum air ulet gimana reaksi dia ngelihat Sarah?" "Biasa aja." "Kalau biasa aja berarti ini rencana dia dong," Romi membatin. "Nah, terus pas ular di tenda dia kayak gimana?" "Semua orang panik lah, Kak, termasuk dia juga yang nanyain Sarah kenapa sambil panik gitu." Sarah melotot ke arah Linda dan Linda spontan membekap mulutnya itu. Romi ingat sekali dengan suara di telepon kemarin yang menanyakan Sarah. Ternyata itu Aji. Kalau dilihat dari segi ulet Aji pelakunya, tapi dilihat dari segi ular kayaknya bukan. Kalau itu rencana Aji, mana mungkin Aji panik dan tidak tahu ada apa. Dan tidak tahu apa-apa. Bersambung.